Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum memasuki daripada bulan suci Ramadan, beliau pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang tidak punya dosa, bahkan kunci surga beliau yang memegangnya masih pengen bertemu dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillahi nawwara qulubal mu'minina bil ma'rifah batma'annat qulubuhum bit tauhid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim mu'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah sama-sama senantiasa kita panjatkan puji dan rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sampai siang hari ini ruh kita masih menyatu dari jasad kita. Napas kita masih keluar masuk dari tenggorokan kita, dan seluruh anggota tubuh kita masih digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita, kaki kita, bahkan darah dan jantung kita masih digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan hidup kepada kita di alam dunia ini, dalam rangka mempersiapkan, membekali diri kita bila meninggalkan daripada alam dunia ini, alias datangnya suatu kematian yang pasti ini akan terjadi terhadap diri kita. Kapan dan di mana kita tidak tahu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja Jumat ini adalah Jumat terakhir buat kita. Oleh karena itu, dari sisa umur yang Allah berikan ini, mari kita manfaatkan untuk ibadah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan kesemuanya itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ladang amal kebaikan kita yang dapat menerangi daripada kubur kita masing-masing. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita selalu berselawat kepada beliau. Kelak di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam kesempatan ini mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
Karena dengan iman dan takwa pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sebelum memasuki daripada bulan suci Ramadan, kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat dipertemukan di bulan suci Ramadan. Sebagaimana doa yang sering kita ucapkan dan munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Inilah doa yang sering kita ucapkan, doa yang sering kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum Ramadan tiba. Kenapa kita berharap agar dipertemukan di bulan suci Ramadan? Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum memasuki daripada bulan suci Ramadan, beliau pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang tidak punya dosa, bahkan kunci surga beliau yang memegangnya masih pengen bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ada apa? Ini timbul pertanyaan buat kita. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan kita dipertemukan di bulan suci Ramadan ini ada dua peristiwa yang sangat besar di bulan suci Ramadan, yaitu yang pertama apa? Diturunkannya Al-Quran sebagai hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Pada tanggal 17 suci Ramadan diturunkannya Al-Quran sebagai hudan, yaitu sebagai petunjuk, sebagai aturan, sebagai tata cara dalam kehidupan manusia agar manusia itu selamat dunia wal akhirah. Inilah renungan buat kita. Bila kita ingin selamat dunia wal akhirah, ingin mendapatkan keberkahan dunia wal akhirah, kembalilah kepada Al-Quranul Karim yang sebagai hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Rumah tangga jika ingin selamat dunia wal akhirah, ingin mendapatkan berkah dunia wal akhirah, maka rumah tangga itu kembali kepada Al-Quranul Karim. Dalam hal bisnis, dalam hal dagang, bila ingin bisnisnya, dagangnya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kembalilah dagangnya dengan kembali kepada Al-Quranul Karim. Dia tidak akan menipu daripada pembelinya, dia tidak akan mengurangi daripada literan, mereka tidak akan mengurangi daripada yaitu apa, dan juga menimbun barang dan lain sebagainya. Inilah renungan buat kita bersama. Kenapa? Apabila dia menipu orang lain dengan bisnisnya, dengan dagangnya, dia mengurangi timbangan, mengurangi literan dalam hal berdagangnya, maka itu merupakan suatu kezoliman. Orang dengan kezoliman, keberkahannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila dia kembali kepada Al-Quran, dia tidak akan melakukan hal semacam itu. Termasuk apa? Jabatan, kedudukan, pangkat dan lain sebagainya. Bila dikembalikan kepada Al-Quran yang sebagai hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan, maka dia tidak akan menyia-nyiakan jabatannya, kedudukannya, pangkatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dia tidak akan menzalimi rakyatnya. Dia tidak akan menzalimi daripada umatnya. Dia tidak mengkhianati daripada rakyatnya. Kenapa? Karena dia akan takut siksa Allah Subhanahu wa taala. Selesai dia menjabat, selesai dia menjadi atasan dan lain sebagainya, suatu saat meninggalkan alam dunia ini, dia akan berhadapan dengan dua malaikat munkar wa nakir. Inilah renungan buat kita. Selanjutnya yang kedua, yaitu apa? Bahwa di bulan suci Ramadan ada satu malam yang datangnya hanya ada di bulan suci Ramadan. Di luar bulan suci Ramadan tidak ada, yaitu apa? Malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar, bila seseorang mendapatkannya di bulan suci Ramadan, ibaratnya apa dia mendapatkan sebagai ibadah, yaitu 84 tahun. Inilah menjadi renungan buat kita. Oleh karena itu wajar kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk selalu berdoa dengan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, karena ada dua peristiwa yang amat besar yang tidak terjadi di bulan-bulan yang lainnya. Inilah renungan buat kita. Namun amat sayang dan amat sayang, orang yang terkadang dipertemukan di bulan suci Ramadan, mereka tidak mau mengisi daripada amaliyah-amaliyah Ramadan. Mana di antaranya? Yaitu amaliyah-amaliyah yang sunnah, salat sunat tarawih. Walaupun amalannya adalah sunnah, tetapi nilai pahalanya wajib diberikan bagi orang yang mau melaksanakan. Makanya sayang orang dipertemukan di bulan Ramadan dia tidak tarawih. Karena salat sunat tarawih datangnya hanya ada di bulan suci Ramadan. Di luar Ramadan tidak ada salat sunat tarawih. Makanya amat sayang dan amat sayang orang yang berdekatan dengan masjid, orang yang berdekatan dengan musola, atau di situ diadakannya salat tarawih, mereka tidak mau mengikutinya, tidak mau melaksanakannya. Mereka adalah termasuk orang-orang yang rugi. Kenapa? Karena belum tentu Ramadan tahun depan mereka masih bisa bertemu. Inilah renungan buat kita. Oleh karena itu, mari sama-sama melalui mimbar Jum'ah ini, selagi roh menyatu dari jasad ini, selagi napas keluar masuk dari tenggorokan ini, janganlah kita sia-siakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di bulan suci Ramadan ini, kita jadikan bulan pendidikan buat kita, bulan tarbiyah buat kita, bulan memotivasi buat kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa orang-orang tua kita, guru-guru kita, orang tua kita yang hidup diberikan berkah dunia wal akhirah. Orang tua kita yang sudah tiada dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Urusan kita, pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita, aktivitas kita diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan, problema, masalah yang kita hadapi saat ini dengan kekuatan Ramadan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat kita sakratul maut dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bila kita meninggalkan alam dunia ini dimatikannya kita dalam husnul khatimah. Wabah yang terjadi negara kita COVID-19 segera diakhiri, diangkat, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, kampung kita, wilayah kita dijauhkan daripada wabah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.